Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam waktu Saat Teduh untuk sama-sama bertumbuh melalui pendengaran firman Tuhan. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini untuk kami bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap perkataan firman yang akan disampaikan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti setiap pesan yang Engkau sampaikan, dan kiranya firman-Mu menuntun kami untuk semakin bertumbuh dalam iman dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berdoa meskipun kedengarannya adalah hal yang gampang, akan tetapi banyak orang tidak berdoa karena bingung bagaimana caranya berdoa atau apa yang harus didoakan. Atau orang berdoa juga tetapi tidak yakin apakah ia mendoakan kehendaknya sendiri atau kehendak Tuhan. Dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa belajar beberapa hal tentang doa, yaitu hal yang pertama adalah memberanikan diri untuk berdoa. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan demikian, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Kita harus memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah tanpa terhalang oleh pikiran-pikiran seperti merasa tidak layak datang kepada Allah karena perasaan berdosa, tidak tahu apa yang akan didoakan, dan lain sebagainya. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca bahwa tahta Allah adalah tahta kasih karunia. Artinya kita bisa datang kepadanya dengan bebas karena kita sudah menerima kasih karunia dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Kita sudah dilayakan untuk boleh datang kepada Allah oleh karena kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah, maka kita harus melakukannya setiap hari. Berdoa adalah cara kita untuk berbicara kepada Allah dan mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Berdoa adalah sarana untuk kita bisa menerima tuntunan Allah bagi hidup kita. Jadi berdoa sangat penting bagi kita. Hal yang kedua yaitu berdoa di dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan mengabulkan doa kita apabila doa itu sesuai dengan kehendak-Nya. Akan tetapi kita tidak selalu mengetahui apakah yang merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita membutuhkan penolong yang akan memastikan bahwa doa-doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus adalah penolong kita yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya, kita tidak mendengar Roh Kudus berdoa bagi kita, akan tetapi Roh Kudus mengerti kehendak Allah bagi kita, sehingga Ia mendoakan kehendak itu bagi kita. Jadi, saat kita berdoa, tetapi doa itu adalah kehendak kita sendiri, maka Roh Kudus mendoakan kehendak Allah bagi kita. Itulah sebabnya terkadang kita berdoa tentang sesuatu hal, tetapi tiba-tiba kita kehilangan minat akan hal itu, atau tiba-tiba kita menyadari bahwa hal itu bukanlah kehendak Tuhan bagi kita, sehingga kita berhenti mendoakan hal itu. Roh Kudus akan menuntun kita berada di dalam kehendak Allah, dan apabila kita berjalan keluar dari kehendak Allah, maka Roh Kudus akan meluruskan jalan kita kembali kepada Allah. Hal yang ketiga, yaitu percaya sudah menerima jawaban doa. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Apapun yang kita minta dalam doa kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawabnya, meskipun jawaban Tuhan seringkali berbeda dari yang kita harapkan. Kita harus mempercayai kasih dan kebaikan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita untuk kebaikan kita. Dan kita juga harus mempercayai bahwa rencana Tuhan bagi kita selalu merupakan hal-hal yang terbaik. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan kepada kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang berdoa di dalam kehendak Tuhan. Kiranya pembelajaran hari ini membuat kita berani untuk berdoa kepada Allah dan menyampaikan keinginan-keinginan kita. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita berdoa kepada Allah dan akan membawa kita untuk berada di dalam kehendak Allah. Janganlah merasa takut salah berdoa. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup saat teduh kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, khususnya tentang berdoa di dalam kehendak-Mu. Kami mohon agar firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi juga tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk senantiasa mencari dan memahami kehendak-Mu dalam setiap doa dan tindakan kami. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya melalui hidup kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.